Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Mulyati, NIM 18217.020. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Nurul Jadid dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama-tama yang saya hormati dan saya takdimi yakni Bapak Sumantri M.Com selaku dosen mata kuliah pengaturan konfigurasi proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk marketing atau menawarkan suatu produk software guna untuk memenuhi UAS mata kuliah pengaturan konfigurasi proyek. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya jika kita hendak menawarkan aplikasi, sebelumnya kita harus membuat proposal agar proposal itu disetujui, kemudian kita bisa membangun proyek tersebut bekerja sama dan baru menyerah terimakan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, pertama-tama isi dari proposal itu yakni latar belakang yang menjadi landasan awal membuat web project tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua, ada permasalahan, yakni permasalahan yang ada sehingga perlu kiranya customer itu memakai sistem informasi yang sudah kita buat. Kemudian adalah tujuan dibuatnya aplikasi ini yang bisa membuat customer tertarik untuk membeli aplikasi ini. Kemudian juga ada ruang lingkup dan terdiri dari cakupan-cakupan aplikasi dan batasan-batasan aplikasi. Kemudian ada juga metodologi, yakni elemen penting dalam proses proyek. Apa saja yang dikerjakan dalam pembuatan sistem informasi tersebut. Kemudian juga ada jadwal proyek, yakni timeline kita tim pembuat aplikasi dalam menyelesaikan aplikasi tersebut. Kemudian juga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah anggota tim yang memang sudah kompeten dalam bidangnya masing-masing dalam pembuatan sistem informasi tersebut. Kemudian ada estimasi biaya, yakni rincian anggaran biaya dalam pembuatan aplikasi tersebut. Baik, langsung saja coba kita tawarkan atau kita marketing sistem informasi yang sudah kita buat nih. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu. Jadi seperti yang sudah kami, tim pembuat sistem informasi perpustakaan berbasis online, ketahui bahwasannya Yayasan Pondok Pesantren Pontren Membaul Ulum Paiton merupakan salah satu tempat pendidikan keagamaan yang mempunyai fasilitas pendidikan formal maupun non-formal yang lengkap. Adapun lembaga pendidikan yang ada di dalamnya yakni PAUD, TK, MI Miftahul Islam, MTS Membaul Ulum, MA Membaul Ulum, SMK Membaul Ulum, dan lembaga pendidikan madrasah diniyah. Nah, kemudian yang kita ketahui bahwasannya perpustakaan setiap sekolah berbeda-beda, namun dengan fasilitas buku yang banyak dan tentunya sudah sangat lengkap, nggih. Kemudian, mengingat banyaknya buku yang harus dikelola oleh admin atau petugas perpustakaan berkaitan dengan peminjaman, pengembalian buku, penambahan buku baru, pengurangan buku akibat rusak maupun hilang, dan denda bagi peminjam buku yang telat mengembalikan buku maupun yang menghilangkan atau merusak buku, tentunya instansi Bapak perlu
kiranya dibuat sistem kontrol di perpustakaan dengan berbasis online, sehingga kondisi terbaru atau terakhir mulai dari jumlah buku yang tersedia, jumlah buku yang dipinjam, data buku yang dikembalikan, jumlah buku yang rusak, denda bagi peminjam buku yang tidak mengembalikan tepat waktu, atau bahkan menghilangkan atau merusak. Dan juga masih banyak kelebihan atau keuntungan jika Bapak membeli atau membuat suatu sistem informasi perpustakaan berbasis online ini dari kami. Nah, baik Bapak. Permasalahannya karena pondok pesantren ini sangat luas, bukunya sangat banyak, namun masih menggunakan sistem tradisional untuk pencatatan datanya, yakni dengan menuliskan pada sebuah buku besar. Nah, ini sangat disayangkan Bapak, karena jika kita memakai sistem informasi perpustakaan berbasis online ini, semua data akan menjadi satu, seperti itu. Nah, jika kita hanya menuliskannya pada buku besar, jika buku besar ini hilang atau terkena air hujan atau mungkin nanti juga bisa rusak. Nah, sehingga kita tidak dapat untuk melihat data-data terkait buku-buku tersebut, Bapak. Sehingga pasti atau perlu kiranya dibuat sistem informasi berbasis online untuk perpustakaan ini agar lebih memudahkan admin perpustakaan, seperti itu Bapak. Nah, tujuan dari proyek pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis online ini yakni agar admin lebih mudah dalam pencatatan. Nah, nanti di fitur-fiturnya di dashboard sudah sangat lengkap sekali apa saja yang terdapat di dashboard itu nanti akan kami jelaskan satu persatu. Kemudian fitur-fitur standarnya ada seperti menambahkan data buku, menghapus data buku, menampilkan transaksi, peminjaman dan pengembalian buku, menampilkan denda bagi peminjam yang melanggar persyaratan, peminjaman seperti telah mengembalikan, merusak, menghilangkan buku, dan laporan terkait semua data buku dan transaksi. Nah, kemudian tentunya dengan adanya sistem informasi perpustakaan berbasis online ini memudahkan pekerjaan admin perpustakaan, Bapak, karena bisa mendapatkan informasi terkait data buku secara cepat dan akurat. Nah, kalau misalnya kita masih manual memakai buku besar, tentunya kita masih harus mencari seksama dengan sangat-sangat teliti, Bapak, agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Nah, jika kita sudah menggunakan suatu sistem informasi, tentu kita tinggal klik-klik saja atau kita hanya tekan kata atau buat kalimat di search untuk pencarian, seperti itu. Nah, kemudian memudahkan pekerjaan update data buku. Nah, tentunya karena bagi orang peminjam yang telat mengembalikan biasanya akan didenda, atau yang menghilangkan buku biasanya disuruh untuk membeli buku dengan judul buku yang sama, seperti itu Bapak. Nah, tentunya ini akan sangat memudahkan untuk admin dalam hal update data bukunya, karena ada buku baru, juga ada pengurangan buku akibat rusak maupun hilang. Nanti datanya bisa terekam dengan jelas di sistem informasi ini.
Kemudian lebih jauh lagi, ruang lingkup atau batasan-batasan sistem informasi perpustakaan berbasis online yang kami tawarkan ini hal yang harus dipersiapkan, diantaranya media penyimpanan atau storage, mengatur kinerja atau performance, dan waktu responnya atau time response, dan membuat master file buku dalam sistem perpustakaan online. Nah, kemudian tentunya nanti juga ada laporan, kemudian ada record terakhir peminjaman buku, terus kemudian terdiri dari daftar buku-buku yang hilang atau rusak, buku-buku baru, kemudian ada tabel transaksi buku yang berisi peminjaman, pengembalian, kemudian juga ada denda. Tentunya seseorang atau siswa yang telat mengembalikan buku biasanya diberi jangka waktu, itu akan dikenakan denda seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup batasan aplikasi ini selain terdiri dari transaksi, master buku, kemudian aktivitas atau record terakhir, juga tentunya terdiri dari data tabel-tabel buku yang sangat lengkap yang ada di perpustakaan, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perpustakaan, berita-berita yang berkaitan dengan perpustakaan, dan organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan perpustakaan yang ada di Pondok Pesantren Membaul Ulum ini nantinya. Jika proposal ini diterima, kemudian juga sudah disepakati bersama untuk pembuatan sistem informasi perpustakaan online berbasis website ini, maka kita akan melakukan metodologi. Nah, metodologi ini merupakan elemen yang paling mendasar dalam suatu proses proyek. Nah, nanti adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan, yakni pertama, studi kelayakan atau feasibility study, mempelajari sistem informasi pendataan buku dan transaksi yang berupa peminjaman dan pengembalian buku yang terjadi di perpustakaan Pondok Pesantren Membaul Ulum Python ini. Kemudian mengidentifikasi fungsi sistem informasi perpustakaan yang diperlukan, sehingga bisa disimpulkan kebutuhan aplikasi perangkat lunak secara pasti. Kemudian nantinya kami juga akan melakukan desain fungsi atau desain function,
melakukan desain sistem secara detail mulai dari konteks diagram, data flow diagram atau DFD, desain file, desain tabel, relasi tabel, dan lain-lain, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang dikehendaki. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melaksanakan pemrograman Bapak atau programming, melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecilnya harga perangkat lunak yang dibuat. Nah, kemudian untuk pengujian atau testing dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrograman telah dilakukan secara benar, sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Pengujian juga dimaksudkan untuk mengetahui keterbatasan dan kelemahan program aplikasi yang dibuat. Untuk sebisa mungkin mengetahui keterbatasan dan kelemahan program aplikasi yang dibuat, untuk sebisa mungkin dilakukan penyempurnaan. Kemudian kami akan melakukan pelatihan atau training. Karena sebelum diserah terimakan ke user, pihak developer atau dari tim kami bertanggung jawab untuk melatih user atau admin perpustakaan dari Pondok Pesantren Membaul Ulum Python ini sehingga bisa mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Jadi kami juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka sehingga tidak menyulitkan para pengguna di kemudian hari. Kemudian setelah itu kami juga akan memberikan pelayanan pemeliharaan atau maintenance. Proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah terimakan tentu saja. Sehingga prosesnya harus terus berlanjut hingga tenggat waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang telah diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Nah, kemudian untuk dokumentasi atau documentation dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan sebagai referensi untuk troubleshooting bila terjadi kendala, sebagai pedoman, operasional, dan lain-lain. Nah, untuk jadwal proyeknya kami usahakan dan pasti akan terrealisasikan dalam jangka waktu 3 bulan Bapak, karena kami memiliki tim-tim yang berkompeten dalam bidangnya. Mereka sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, kemudian pada setiap awal kegiatan jadwal yang lebih rinci akan didiskusikan oleh kami, anggota tim. Kemudian, pada setiap akhir kegiatan, laporan kemajuan akan disiapkan langsung oleh pimpinan tim kami untuk memberikan gambaran tentang status proyek kepada pihak-pihak Bapak. Karena pihak-pihak Bapak merupakan pihak yang akan membeli aplikasi kami, kemudian yang akan menerapkannya dalam perpustakaan Pondok Pesantren Membaul Ulum ini Bapak. Seperti itu Bapak. Kami pastikan 3 bulan proyek ini rampung dan selesai sesuai dengan keinginan Bapak. Nah, untuk sumber daya manusia, tim-tim kami ini sudah terdiri dari orang-orang yang memang expert atau pakarnya. Jadi diantaranya ada Kak Indah Sri Mulyati, yaitu koordinator tim dan dokumentasi. Kak Indah ini sudah sangat berpengalaman dalam hal koordinator tim. Jika Bapak kurang percaya, nanti kami akan tunjukkan CV-CV beliau. Nah, kemudian juga ada Kak Randy Febrianto. Nah, Kak Randy Febrianto ini perannya sebagai sumber daya manusia di bagian studi kelayakan dan dokumentasi. Bersama dengan Rita Dwi Wahyuni, sumber daya manusia, studi kelayakan, desain fungsi, dan training. Nah, Kak Randy dengan Kak Rita ini memang sudah berpengalaman. Nah, meskipun fresh graduate dari sarjana S1, tapi kemampuannya sudah luar biasa dengan dibuktikan oleh beberapa CV
yang sudah ada. Nah, kemudian ada Kak Lukman Hakim, yakni programmer, testing, dan maintenance. Nah, Kak Lukman Hakim ini juga sudah sangat sering melakukan pembuatan aplikasi, sudah bekerja sama dengan beberapa instansi juga. Nah, jadi semua sumber daya manusia yang ada ini merupakan fresh graduates S1 namun sudah memiliki kompetensi dan memiliki CV yang sudah kami buktikan dengan melampirkannya kepada Bapak. Nah, perkiraan estimasi biaya sehubungan dengan jumlah kegiatan yang beragam disertai SDM yang dipekerjakan dalam proyek ini, biaya untuk implementasi sistem perpustakaan online berbasis website yang kompleks ini diperkirakan yaitu 20 juta. Namun, jika misal dalam sistem informasi perpustakaan online ini menu atau fitur-fitur yang Bapak inginkan akan dikurangi untuk biaya, nanti bisa kita diskusikan lagi. Seperti itu, Bapak. Baik, untuk tampilan awalnya adalah seperti ini Bapak. Di dashboard itu ada bagian home, ada bagian rekomendasi, koleksi digital, layanan profil, organisasi, Indonesiana, dan aktivitas. Nah, jika kita scroll ke bawah juga ada banyak menu-menu diantaranya ISBN ya, buku-buku yang sudah ISBN, kemudian juga ada online public access katalog yang sudah diterbitkan oleh pondok pesantren Bapak. Kemudian ada juga pencarian, kemudian juga ada keanggotaan online dari perpustakaan Bapak. Nah, kemudian jika kita scroll ke bawah untuk tampilannya, di situ ada aktivitas terbaru dari perpustakaan Bapak. Kira-kira apa saja berita-berita atau event-event yang terjadi di perpustakaan. Kemudian jika kita scroll ke bawah lagi, nanti ada artikel dan opini yang ada di website tersebut Bapak. Kemudian juga ada testimoni, ada koleksi unggulan seperti manuskrip, sumber elektronik, dan lain-lain. Dan ketika kita scroll bagian paling bawah itu ada jam operasional layanan, kemudian lokasi untuk perpustakaan, untuk penerbit-penerbitnya, pustakawan-pustakawan yang ada di perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk fitur rekomendasi ini ada koleksi umum, pustakawan, buku baru, mahasiswa, dosen, dan peneliti. Di koleksi umum itu ada buku-buku untuk balita, untuk anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Kemudian ada buku baru, abstraksi buku baru, pakai informasi terpilih. Pustakawan juga ada ikatan pustakawan, kemudian ada pedoman dan standar, pendidikan dan pelatihan, link pustakawan, database pustakawan, kemudian di mahasiswa, dosen, dan peneliti juga ada kumpulan e-resource dan koleksi digital.
Nah, kemudian di koleksi digital itu ada naskah kuno, buku langka, peta, foto, dan lain-lain sebagainya. Nah, di layanan ada direktori, umum, katalog, penerbit, dan perpustakaan lain. Nah, contohnya di direktori ada Hari Penting, kantor berita, dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan perpustakaan. Kemudian di umum ada keanggotaan, ada e-research, virtual tour gedung layanan, wisata virtual, kemudian video profil layanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penerbit dan perpustakaan lain, katalog juga ada bibliografi katalog atau open public access katalog. Nah, di profil ini Bapak ada profil kelembagaan, kemudian juga visi dan misi dari perpustakaan ini, bentuk skema, sejarahnya, kajiannya, dan perkembangannya. Nah, di bagian organisasi ini ada kelembagaan yang bekerja sama dengan perpustakaan, kemudian juga ada forum-forum yang berkaitan. Kemudian contohnya di sini ada pedoman dan standar, kemudian akuntabilitas kinerja, intranet, dan lain sebagainya. Kemudian Indonesiana ini merupakan link-link yang bisa masuk ke dalam perpustakaan-perpustakaan lain yang ada di Indonesia, Bapak. Nah, kemudian ada aktivitas. Di aktivitas ini ada artikel dan opini, berita, berita foto, berita video, kemudian ada galeri foto, agenda, pameran, pengumuman, testimoni, dan survei kepuasan dari pengguna. Nah, dan kemudian juga ada keanggotaan online. Nah, di dalam keanggotaan online ini kita bisa mendaftar menjadi anggota perpustakaan secara online. Kemudian nanti untuk transaksi ketika kita sudah mendaftar menjadi anggota untuk peminjaman buku nanti akan tercatat di tabel transaksi berupa peminjaman, pengembalian maupun denda ketika kita telat untuk mengembalikan buku tersebut, Bapak. Jadi itu semua fitur-fitur menarik yang ada dalam sistem informasi perpustakaan online yang akan kami dan tim buat, Bapak. Dan besar harapannya agar proposal yang sudah kami ajukan sebelumnya bisa disepakati secara bersama.